Dan ini tinggi banget sih ceilingnya. Pertama kali aku ngeliat, wow, tinggi banget. Wow. Kalau kesan jujurnya sih aku langsung kayak, ini cara ganti lampunya gimana ya? Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita lagi berada di Grand Bukit Dago. Kita mau nge-review salah satu klaster terbarunya, yaitu klaster Centennial. Dan ini adalah rumahnya tipe Komo dengan lebar 5 dan panjang ke belakangnya 12. Jadi total luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya 32 meter persegi. Sebenarnya di klaster Centennial ini nggak cuma satu rumah ini toh, di belakang sini itu ada 2 unit rumah, unit rumah yang lagi dibangun juga, yang tipe besarnya, tipe 2 lantainya. Tapi yaudah, kita explore yang sini dulu. First impression, rumah ini tuh punya bentuk atau fasad yang cukup unik nih, punya ciri khas tersendiri. Kalau kita perhatiin nih, di paling atasnya dia tuh punya seolah-olah semacam topi, padahal itu adalah area genteng yang dibikin paling tinggi. Karena emang dia, bentuk gentengnya itu dari depan, curam, terus ke belakang, dan itu cukup tinggi. Makanya rumah ini tuh sebenarnya satu lantai di dalamnya, tapi ketika kita masuk ntar, dia punya ceiling tinggi sampai 6 meter. Itu seolah-olah seperti lantai 2 ya. Di atasnya tuh ada jendela yang gede-gede tuh, tinggi banget, ada 3. Dan jendela ini memberi kesan sentuhan klasik dari rumah ini. Jadi kalau gue bilang sih rumah ini perpaduan antara modern iya dan klasik iya. Terus di tengah-tengahnya ada aksen yang berbeda nih, dia pakein homogeneous style untuk memberi ciri khas terhadap si fasad. Dan juga di kirinya sini juga ada si jendela yang cukup panjang nih dari atas sampai bawah. Ini ada bentuk yang cukup menarik kalau kita lihat dari belakang. Yuk kita lihat yuk sini yuk. Nah ini kita pindah nih di belakang area rumahnya. Kelihatan ya genteng yang gue mention tadi tuh curam ke belakang. Dan ada 2 tingkatan. Yang satu sih bagian tinggi, yang satu bagian agak pendeknya. Dan area belakangnya kayak gini kelihatan. Nanti ada apa aja kita bahas pas sudah masuk dari dalam rumah. Mungkin teman-teman akan bingung loh, kok itu masih sekelilingnya masih lahan kosong, masih berupa taman aja. Iya, karena emang ini adalah klaster terbaru, jadi belum semua rumah dibangun. Kalau udah dibangun pasti area belakangnya sini nggak kelihatan, karena akan ditembok. Jadi tembok antar tetangga. Oke, kita balik lagi dari depan. Dan kita balik ke depan lagi, nih kita bisa ngelihat area bawah dari si rumah ini. Padahal satu lantai ya, tapi kenapa gue bilangnya area bawah? Karena seolah-olah emang rumah ini seperti 2 lantai, padahal enggak. Untuk carportnya, dia bikin cukup lebar nih, selebar perkiraan gue hampir 4,2 meter. Karena lebar lahannya kan 5 meter ya, jadi cukup besar sehingga kalau punya mobil gede masih bisa parkir di sini dengan tenang. Dan udah ada kanopinya di unit ini. Terus kanopinya pun juga bagus ya, pakainya tempered glass, pakai besi hollow yang gede-gede nih, 4x8. Wih, jadi kesannya tuh lebih kokoh. Terus di bagian depannya sini, nih kita perhatiin, ini ada tempat untuk naruh sampah yang di depannya buat naruh signage rumah. Jadi 2 fungsi jadiin 1 nih. Oke juga. Terus ada lampu tamannya, udah include katanya. Jadi taman kalian kalau malam-malam pasti bakalan bagus gitu kan. Nah ini kita baru kelihatan lebih deket lah ya. Ini si jendelanya pakai kusen dari aluminium, dicat hitam semua, hingga warnanya emang kontras sama si pintu. Pintunya pun pakai solid engineering, warnanya coklat, asik banget. Dan udah include sama smart door lock merek Onassis. Nah kalau kali ini gue dipinjemin nih kuncinya. Jadi kita harus ketat gini. Bisa pakai apa aja kayak biasa ya? Pin, fingerprint, tap, kunci manual. Sekarang saatnya kita masuk, ngelihat rumahnya tuh compact banget desainnya. Dan dia Neng Miftah. Sekarang kita lihat ke dalam rumahnya. Yuk masuk dulu. Nah, selain smart door lock juga udah dapat smart switch nih. Ini bisa diatur dari smartphone gitu. Impresi pertama pas masuk rumah ini bener-bener compact banget ya. Secompact itu kan emang dengan ukurannya 5x12. Jadi di sini langsung open space juga antara living, dining, kitchen. Dan ini tinggi banget sih ceilingnya. Pertama kali aku ngeliat, wow, tinggi banget. Wow. Kalau kesan jujurnya sih aku langsung kayak, ini cara ganti lampunya gimana ya? Walaupun ntar pasti ada caranya, tapi pasti agak susah ya. Kesusahan ganti lampu ya. Kalau menurutku, kalau emang ceilingnya udah setinggi ini, mungkin bisa sekalian aja 2 lantai ya. Atau dikasih lantai mezanin, jadi ruang vertikal atasnya itu nggak terbuang percuma gitu kan. Mungkin itu dari negatifnya, tapi kalau positifnya
sebenarnya jadi terang juga sih, karena di sini kan ada jendela tuh sampai atas. Jadi ruangan di sini emang terang banget kayak gini. Cuma itu kalau mau itu kan jendela hidup ya, ada engselnya. Harus pakai tangga dulu sih kalau mau buka. Dan yang pasti kalau itu nggak dibuka tiap hari, aku yakin sih. Sama sebenarnya, pun tambah satu lagi. Ini kan pakai AC. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya ruang vertikal yang tinggi kayak gini, itu kita juga harus mempertimbangkan beban AC-nya. AC-nya harusnya Karena lebih. luas ruangnya juga jadi bertambah ya. Betul. Jadi itu buat ini juga sih, mungkin buat teman-teman masukan juga ya. Kalau misalnya ada yang punya ruang setinggi ini, pasti kan AC-nya lebih boros juga kan. Oke, kita lihat dari sini ada living room teman-teman. Living roomnya langsung bersebelahan sama area dapur, jadi nggak ada sekatnya. Cuman ini kayaknya kurang sana dikit ya. Dan mungkin ini kan show unit ya teman-teman, jadi hanya dicontohkan saja nih furniture-furniturnya, ntar juga nggak dapat. Menurutku ini terlalu besar mejanya. Jadi mungkin bisa diganti yang lebih kecil dan lebih tengah sini, coffee table-nya, jadi lebih enak gitu. Karena makan space ya, space-nya kan terbatas. Karena sebenarnya kalau misalnya ini digeser ke sini, nabrak pintu, jadi emang di sini ditaruhnya agak pinggir. Tapi yang bagus, kalau aku perhatiin, wall moldingnya di belakang ini sentuhan kayak American klasik gitu. Iya loh. betul. Selain ini aku juga suka ini sih, ambience light-nya. Jadi kan dia sebenarnya simple kan sofanya. Sofanya simple tapi dikasih lampu kayak gini. Jadi kayak kelihatan hidup gitu. Ya kan? Dinding-dindingnya semuanya pakai wall molding nih. Iya. Ini yang buat cakep dindingnya ya. Jadi dindingnya tuh nggak usah dikasih lukisan, nggak usah dikasih apapun, udah ada nih bentuknya gitu. Nah di sebelah sini dia satu garis sama sofanya, ada area dapurnya nih teman-teman. Semuanya juga udah punya rumah. Ini salah satu tips kalau kita punya rumah yang lahannya terbatas, semuanya harus ada rumahnya kayak gini ya. Kulkas, microwave, semuanya dirumahin kayak gini. Bahkan ini sebenarnya salah satu inspirasi yang bagus sih menurutku. Jadi nggak semuanya tertutup gitu kan. Jadi ini bisa terlihat dari luar. Ya. Gitu. Jadi nggak bosen. Pertanyaannya di mana meja makannya? Di sini. Karena aku udah tahu, karena aku tadi udah dikasih tahu. Jadi meja makannya ini Terus. kita tarik dulu. Salah satu pemanfaatan yang baik ya teman-teman. Ketika lagi nggak dipakai bisa disimpan. Kalau lagi mau dipakai baru kita keluarin. Kayak gini kursinya pakai yang simple aja modelnya. Kayak gini nih contohnya. Jadi gampang juga disimpannya pas lagi nggak dipakai. Dan kalau kalian lihat emang didominasi sama warna putih-putih nih. Biar nggak terkesan penuh. Tetap clean, tetap simple. Gitu. Itu berarti sambil nonton TV ya di situ? Nah, ini bisa juga sambil nonton TV pas lagi makan. Oke. Jadi emang TV-nya nggak bisa. Diletaknya di sini. Kalau di sini tuh ada kamar lagi soalnya di situ. Jadi paling bagus emang posisinya di situ. Paling pas emang posisi TV-nya ada di sini gitu, teman-teman. Oke, sekarang diberesin lagi dulu. Cepat. Jadi ada 2 kamar tidur di rumah ini. Nah, ini untuk kamar tidur utamanya. Wih, aku pas masuk suka sih sama interiornya jujur ya. Ini benar-benar niat banget juga dan bagus banget. Semua ruangnya juga termanfaatkan dengan baik nih. Emang sih TV-nya di situ sama kasurnya tuh terlalu deket emang. Cuman emang udah terbaik kali ya. Kalau lebih baik lagi mungkin gak usah pakai TV. Iya. Di kamarnya nggak. Mungkin ini biar lengkap aja, namanya show unit kan. Nah di pojokan situ juga masih dimanfaatkan tuh. Jadi nggak kosongan aja tuh kan. Jadi ada ambalan, open storage di situ, dan masih dapat cahaya juga dari jendela ini. Dan di belakang sini juga biar nggak polos-polos aja nih teman-teman, ada wall art-nya nih. Ada wall art-nya, mungkin bagus lagi ya kalau ada spotlight-nya di situ ya. Jadi dia area ini bener-bener kayak di expose gitu. Ini tuh kamarnya kompak banget tapi semuanya ada ya? Lengkap, bener. Ini kasur, terus di sebelah sini langsung ada lemari juga. Lemarinya juga cukup tinggi, jadi sampai atas itu ada storage-nya tuh. Ini untuk yang area terbuka dan tertutupnya. Nah, di sebelah sini masih ada space juga buat meja rias. Bahkan ada bedside table-nya juga di sini. Jadi bener-bener kompak dan tapi lengkap banget sih. Di bawah sini juga bisa untuk tempat penyimpanan. Penyimpanannya tetap banyak ya. Iya. Memanfaatkan setiap sudut ruang yang ada. Kalau di sini ada kamar tidur anak nih teman-teman. Kamar tidur anaknya ini desainnya inspiratif banget sih menurutku. Dan di show unit ini tuh terniat banget ya. Di sini jadi ada kayak rumah-rumahan, terus ada awan-awannya ini, ada lampu-lampunya lucu banget. Bahkan ini tuh ngikutin loh bentuk lemarinya tuh, ngikutin bentuknya ini. Di sini ada balon-balonnya lagi. Kayak colorful gitu ya. Nah ini mungkin untuk anak yang emang masih
kecil kan yang masih tidur di baby box gitu. Nah, lucunya lagi di sininya dikasih wallpaper, ngeframe gini, colorful banget nih hewan-hewan di sini. Temanya taman safari kalau ini sekalian buat ngajarin anaknya. Gitu. Terus ada yang menarik juga di kamar ini nih. Apa tuh? Nah, ini mejanya tuh bisa dilipat. Jadi mejanya tuh kalau lagi nggak dipakai bisa dilipat ke dalam. Terus ini juga ada kasurnya di sini. Tara. Tuh. Kan? Jadi sebenarnya ini juga bisa buat 2 anak ya. Misalnya satunya masih bayi, yang ini udah agak gede bisa di sini. Oke, kita lanjut di belakang sini. Itu ada satu kamar mandi nih, di mana layoutnya. Di sini adalah wastafelnya lengkap dengan cermin. Terus di sebelah sini ada si toiletnya dan sebelah sini ada showernya. Untuk warnanya impresinya sih bagus ya. Dia pakein warna putih semua sehingga kasih kesan lebih luas sama ruangan ini. Cuman menurut gua ada satu layout yang sepertinya ini agak kurang enak. Jadi ini kan shower. Terus range-nya ini cuma sedikit dan depannya sini langsung dikasih si lemari untuk si wastafel. Nah, lemari ini kalau kesiram air kan lama-lama lebih cepet lapuk ya. Saran gue sih kalau emang space-nya nggak terlalu gede, mending pakai wastafel yang lebih kecil, mungkin ditaruh di pojokan sini aja dan cerminnya pun diganti yang lebih kecil lagi sehingga lebih proporsional terhadap si ruang. Dan tapi dia tetap masih mikirin pakein kaca zigzag nih di atas sini sehingga untuk ventilasi udaranya masih dapat. Dan nanti kalau udah di rumah yang aslinya ini pakein pintu ya. Mungkin kalau pintu yang lebih space saving, pintu sliding ya. Oke, di belakang sini adalah jendela menuju belakang. Bisa kita buka untuk biar terjadi cross ventilation di dalam rumah. Dan ini adalah akses ke dapur belakang rumah. Cakepnya dia dipakein pintu model jendela sehingga lebih terkesan luas. Dan di belakang sini ini ada dapur kotornya kan. Ini top table-nya dari cor-coran beton makanya tebel banget. Terus dikasih keramik gini dan ini ada sinknya. Biasanya udah dapet sih tuh cocoran beton sama sinknya biasanya. Betul. Dan cuman menurutku tuh sebenarnya ini kan rumahnya lahannya kan terbatas ya. Baru aku mau bilang juga. Jadi kalau lahannya terbatas, mending dapur ya udah difokusin satu aja di sini. Kalau aku beli rumah ini, yang di dalam tadi aku jadiin living room aja semua. Living room sama ruang dining, makan, iya. sama dining. Jadi diningnya nggak perlu yang portable kayak gitu tadi, udah satu dedicated gitu kan. Jadi lebih ringkes. Nah cuman mungkin ntar kalau kalian tertarik beli rumah ini dan tertarik ini kan, ini area belakangnya, ini kan seolah-olah sepertinya los gitu ya, nggak ada temboknya. Nanti sih ada temboknya ke atas. Pas masak itu aman dari hujan, tambahin kanopi lagi ke sini. Di extend kanopi ya di atas sini. Terus pertanyaan selanjutnya, rumah dengan lahan terbatas gitu, gimana cuci laundry-nya? Nih, di baliknya Neng Miftah. Cuci jemur biasanya pakai tanya di mana? Cuci jemur, sorry. Cuci laundry sih. Iya, laundry area. Laundry-nya kamu cuci apa gimana? Nih, di sini ini percontohan yang bagus. Ini cakep sih kalau ini. Ini percontohan yang bagus nih. Jadi disisain mungkin sekitar 1,2 meter nih. Dimasukin mesin cuci, front loading, dibikinin lemari-lemari gini buat naruh sabunnya apa segala macam. Setrika pun bisa di sini juga loh. Iya, tapi mager sih. Panas sih. Tapi itu kelebihan mesin cuci front loading loh, karena atasnya bisa dibuat macam-macam. Ntar aku mau ganti front loading. Terus, ini kan contoh yang bagus juga, atasnya dikasih kanopi. Jadi, aman dari hujan. Jadi sebenarnya pun walaupun itu ada kanopinya bisa buat jemur loh di bawahnya, Iya, karena mataharinya masih bisa masuk. Karena kanopinya yang model tempered glass gini. Jadi Coba dites deh kamu siang-siang Gak berdiri di mau. situ. Kan kering kamu ntar. Gak mau. Dan selesai sudah, semua area udah kita explore. Nah, gue mau menceritakan dulu nih, lokasi dari Grand Bukit Dago itu berada di daerah mana. Ini tuh tepat berada di perbatasan antara Serpong dan Gunung Sindur. Dan dia udah kayak ngelewatin dikit tuh ke selatan tuh udah masuk Gunung Sindur. Ini kebetulan Grand Bukit Dago di daerah Gunung Sindur. Terus yang paling menariknya di sini itu klasternya nanti bakal dibangun berbagai macam fasilitas. Nanti total tuh ada 3 rumah yang akan dibangun. Tipe Komo yang paling kecil 32 bangunannya, terus tanahnya 60. Terus tipe Varena bangunannya 55, tanahnya 60. Dan tipe yang paling besarnya Bellagio bangunannya 66, tanahnya 90. Untuk fasilitas klaster yang akan dibangun nanti nih ya, area hijau-hijau ini bakal jadi macam-macam nih. Ada leisure parknya, ada fountain plaza, ada outdoor gym dan yoga, central pavilion, barbecue pavilion, terus ada outdoor playground. Jadi
bakalan nyaman untuk dihuni karena fasilitasnya yang lengkap. Selain itu juga ada fasilitas dari si kawasan Grand Bukit Dago itu sendiri. Yuk kita ke sana. Yuk. Salah satu kelebihan kalau kita tinggal di Grand Bukit Dago adalah kita punya lahan hijau yang luas. Jadi di sini dinamakan Central Park, di mana di sini ada taman luas hijau-hijau banget, terus ada danaunya, bahkan ada juga tuh kolam renang, sport center di Grand Bukit Dago yang emang bisa dipakai sama warga di sini. Bayangin deh kalau pas sore-sore gitu kan, sama anak, sama istri jalan-jalan nih, ayo kita sambil ngobrol-ngobrol santuy. Ini sih salah satu kelebihan di Grand Bukit Dago ya. Untuk harga rumahnya tuh di 700 jutaan cash keras. Tapi kalau KPR tuh 800-an sekian lah ya. Nah, tapi yang menarik nih lagi ada promo pas kita review sekarang. Itu cicilannya cuma 1,5 jutaan aja per bulan dan selama 2 tahun. Fix 2 tahun. Fix 2 tahun, bener. Tapi yang namanya promo kan bisa berubah setiap saat, setiap waktu kan. Jadi kalian pastiin lagi aja, kontak langsung salesnya di kolom deskripsi itu. Klik. Dah. Cukup sekian review kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tulis aja di komen, kira-kira kita enaknya review di mana lagi ya. Jangan lupa follow Instagram kita, Wicakson dan Miftah Jannah, dan TikTok kita, Wicak Miftah. Bye! Action! Selain itu salah satu kelebihan kalau kita tinggal di Grand Bukit Dago. Untuk memastiinnya kalian langsung sales.